Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Era Anissa. Saya kelas B5, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sayber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang saya pahami dari artikel Kumparan yang berisikan tentang rukun Islam dan akhlak untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akhlak tasawuf. Baiklah, Islam mengajarkan pada kita untuk berakhlak yang baik. Dan sebaik-baiknya akhlak adalah akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Satu alasan mengapa Nabi Muhammad diturunkan ke bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hukum-hukum dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu hukum amaliyah atau praktek yang kajian utamanya adalah ilmu fikih. Kemudian ada hukum itikadiyah atau keyakinan, yang kajian utamanya adalah ilmu tauhid, dan yang terakhir ada hukum ihsan. Ketiga hal tersebut terdapat dalam sebuah hadis panjang yang disebut sebagai hadis Jibril karena berisi percakapan antara Rasul dan malaikat Jibril berkaitan tentang iman, Islam, ihsan, dan juga tanda-tanda akhir zaman. Ketiga hal ini harus saling melengkapi satu sama lain. Iman dan Islam tanpa ada ihsannya tidak ada nilainya. Begitu juga dengan ihsan saja, tanpa Islam, tanpa iman maka kosong. Hubungan erat antara ketiga hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah seperti rukun Islam, yang mana rukun Islam ini juga berkaitan tentang iman dan ihsan. Dan di dalamnya semua rukun Islam seperti syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, semua itu ada kaitannya dengan akhlak. Dalam rukun Islam yang pertama, yakni syahadat, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ada untuk memerangi kotoran paling besar dalam diri manusia, yaitu perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat merupakan ibadah yang dapat membersihkan diri seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, zakat. Zakat merupakan suatu kegiatan yang bisa memerangi sifat buruk dalam diri manusia, yakni al-bukh atau pelit dan asisyuk atau serakah. Zakat dan sedekah juga merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Yang ketiga, zakat. Zakat merupakan suatu kegiatan yang bisa memerangi sifat buruk dalam diri manusia, yakni al-bukh atau pelit dan asisyuk serakah. Zakat dan sedekah juga merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Kemudian yang keempat, puasa. Beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, gibah dan perbuatan keji lainnya, maka Allah tidak membutuhkan mereka untuk meninggalkan makanannya. Lalu rukun Islam yang terakhir, haji. Haji sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran. Haji hanya terjadi di bulan-bulan tertentu. Maka jika seseorang yang sedang menjalani haji namun tetap berbuat keji atau berbuat dosa yang besar, hajinya bisa saja tidak diterima. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang naik haji, kemudian ia menjaga lisannya dan tidak berbuat dosa besar, maka dia akan kembali setelah haji bagaikan terlahir kembali dari ibunya, bersih dari segala dosa-dosa. Dari artikel yang saya pelajari materinya ini, dapat disimpulkan bahwa akhlak yang baik itu adalah akhlak yang berasal dari ajaran dalam Al-Quran. Jadi hubungan akhlak dalam rukun Islam itu yaitu adalah akhlak yang baik itu jika kita menjalankan rukun-rukun Islam yang ada. Yang pertama yaitu adalah syahadat. Syahadat dengan kita mengucapkan
dengan kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diharapkan dapat menanamkan diri kita kepada rasa cinta dan percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran Nabi kita yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua yaitu dengan sholat, dengan sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Semua itu dapat menanamkan akhlak yang baik dalam diri kita jika kita menjalankan semua rukun-rukun Islam itu dengan baik dan benar. Insya Allah akhlak kita akan menjadi akhlak yang baik, akhlak yang soleh dan soleha, akhlak yang bagus dan yang selalu dalam ajaran agama atau ada dalam ajaran Al-Quran. Jadi kaitan dengan akhlak dengan rukun Islam itu sangat erat kaitannya. Karena dengan rukun Islam yang baik maka diharapkan akhlak kita juga baik. Baiklah, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dan jika terdapat banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.